Shalom saudaraku yang terkasih, kita bertemu kembali pada minggu ini. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan, diberi kesehatan terutama di tengah meningkatnya penyebaran COVID-19 pada 2 minggu terakhir ini. Sesuai kalender gerejawi, minggu ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan panggilan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami ingin bersekutu melalui firman-Mu ini. Kiranya melalui firman ini kami akan semakin diteguhkan menjadi pelayan-Mu yang penuh kasih. Kiranya firman-Mu ini menguasai hidup kami dan Roh Kuduslah yang memimpin kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, sebagaimana tertulis di 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, kita dapat mengetahui adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat Kristen di Korintus. Akibat pengaruh berbagai latar belakang yang berbeda, jemaat yang pada awalnya bersatu terpecah menjadi 4 golongan, yaitu kelompok Apolos, kelompok Kefas, kelompok Paulus, dan kelompok Kristus. Perpecahan itu sudah menjurus kepada perselisihan yang mengacaukan. Di tengah perpecahan dan perselisihan itu muncullah sekelompok kecil yang mengaku sebagai rasul dan pengajar, yang melakukan fitnah dengan tujuan pembunuhan karakter terhadap Rasul Paulus. Atas semua tuduhan itu, Rasul Paulus melakukan pembelaan sekaligus mengingatkan jemaat Korintus supaya tetap teguh di dalam iman percaya mereka. Itulah yang akan kita dengarkan lebih lanjut melalui khotbah pada minggu ketiga setelah Trinitatis. Nats khotbah dipilih dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan topik minggu, pelayanan yang penuh kasih. Marilah kita dengarkan bersama-sama, saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam hal menahan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, ada 2 bagian penting di dalam nats pembacaan kita sebagai berikut. Yang pertama, supaya jemaat Korintus setia mengikut Kristus. Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus supaya memegang teguh iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang memperoleh belas kasihan Tuhan dan menerima anugerah keselamatan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu,
Jemaat Korintus, jangan larut dan membuang-buang waktu untuk perselisihan yang tidak ada manfaatnya. Perselisihan yang berlarut-larut dan tidak jelas ujung pangkalnya adalah siasat iblis yang berusaha menjauhkan mereka dari Tuhan. Waktu yang diberikan Tuhan adalah waktu perkenanan yang tidak boleh disia-siakan. Dengan kata lain, Rasul Paulus menasihati mereka supaya tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Bagian yang kedua, pembelaan Rasul Paulus atas pelayanannya. Ada beberapa tuduhan yang mendelegitimasi kerasulan Paulus, antara lain tuduhan bahwa kelakuan Paulus yang tidak mantap dan tidak dapat dipercaya. Tuduhan bahwa kelakuannya tidak jernih dan menjadi batu sandungan. Tuduhan bahwa dia merugikan jemaat dan dengan licik memperkaya diri sendiri. Dan kesimpulan dari tuduhan itu adalah bahwa Rasul Paulus bukanlah utusan sejati dan bukan milik Kristus, bukan pula juru bicara Kristus, dan bukan Rasul Kristus. Atas fitnahan dan tuduhan itu, Rasul Paulus menyampaikan apologia atau pembelaan sebagai berikut. Yang pertama, Rasul Paulus adalah pelayan Allah yang melakukan tugas pelayanannya dengan tulus, menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Yang kedua, Rasul Paulus mengalami penganiayaan dan bahkan harus dipenjarakan sebagai konsekuensi dari tugas-tugas pekabaran Injil di tengah masyarakat yang belum mengenal Kristus. Yang ketiga, bersama dengan rombongan atau tim penginjilan yang menyertainya, Rasul Paulus sering diusir dan dikejar oleh penguasa dan oleh penduduk yang tidak menginginkan kehadiran mereka. Yang keempat, Rasul Paulus dan rombongan sering terlantar dan kurang istirahat di dalam misi pekabaran Injil yang mereka lakukan. Akan tetapi, mereka merasakan penyertaan Tuhan yang memelihara dan menguatkan mereka. Yang kelima, di dalam tugas pelayanannya, Rasul Paulus tetap mengutamakan kehidupan ibadah, termasuk dalam hal melakukan puasa. Dan yang keenam, Rasul Paulus tidak pernah membebani jemaat yang dilayaninya untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Rasul Paulus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan menjual tenda yang dirakitnya sendiri. Sumber nafkah yang kecil itulah yang dicukupkannya dengan penuh syukur. Melalui pembelaan di atas, Rasul Paulus hendak menjelaskan bahwa semua pelayanan yang dilakukannya adalah wujud dari ketaatannya atas panggilan Tuhan, dan Roh Kuduslah yang memimpin dan memampukannya untuk melayani dengan tulus dan dengan penuh kasih, tidak memiliki motif pribadi yang terselubung, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, apa pesan firman ini bagi kita sebagai jemaat dan para pelayan pada masa sekarang ini? Pergumulan dan pengalaman Rasul Paulus patut kita jadikan sebagai teladan dalam memenuhi panggilan pelayanan bagi para hamba Tuhan. Dan di sisi lain, pergumulan jemaat Korintus hendaklah menjadi pelajaran bagi warga jemaat masa kini. Baik para pelayan maupun warga jemaat dinasihati untuk tidak terlibat dalam perselisihan di tengah-tengah persekutuan. Hendaklah para pelayan memelihara kekudusan tahbisannya, dan hendaklah para warga jemaat dengan sukacita mendukung pekerjaan pelayanan hamba Tuhan. Secara khusus, bagi para pelayan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, renungkanlah beberapa pedoman pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kita melayani? Apa motivasi yang benar di dalam kita melayani? Satu-satunya jawaban adalah karena Tuhan menghendakinya. Oleh karena itu, melayani bukan mengenai keinginan dan kesenangan, melainkan soal ketaatan. Terlepas apakah kita menyenanginya atau tidak. Melayani adalah kewajiban, sehingga kita tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh seenaknya, dan tidak boleh menjalankannya dengan terpaksa. Melayani dengan benar adalah melayani dengan sukacita, walaupun situasinya tidak selalu menyenangkan. Apakah mungkin melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan dan melelahkan dengan hati yang bersukacita? Tentu sangat mungkin, apabila ada cinta kasih yang mendorongnya. Pedoman yang kedua, siapa melayani siapa? Untuk lebih jelasnya,
siapa yang harus melayani dan siapa yang harus dilayani? Jawabannya adalah semua melayani semua. Artinya tidak ada seorang pun yang terlalu tinggi untuk melayani dan tidak ada seorang pun yang terlalu rendah atau terlalu hina untuk dilayani. Adalah kesombongan jika ada orang yang mengatakan bahwa dia hanya ingin melayani dan tidak perlu untuk dilayani. Dan sebaliknya, tidak seorang pun yang tidak bisa melayani. Bandingkan dengan 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-28. Pedoman yang ketiga, untuk apa melayani? Apa untungnya melayani? Apa yang dapat diharapkan dari tugas pelayanan? Secara umum, salah satu yang bisa mendorong dan memotivasi orang untuk bekerja keras dan bahkan siap berkorban adalah hasilnya. Kalau ada hasilnya, maka pekerjaan tidak akan sia-sia. Apalagi kalau hasilnya jauh lebih besar dari pengorbanan yang dilakukan. Hal itu adalah lazim dan wajar. Akan tetapi, maukah kita berkorban ketika kita tahu bahwa yang akan menikmati pengorbanan kita adalah orang lain? Apakah betul bahwa dengan melayani berarti tidak boleh mengharapkan sesuatu? Apakah betul bahwa melayani itu hanya memberi, hanya berkorban, berani rugi dan tidak boleh mengharapkan bahkan sekedar ucapan terima kasih? Jawabannya adalah ada benarnya. Sebab kalau mau dapat untung, gereja bukanlah tempatnya. Gereja bukan tempat untuk mendapatkan kuasa dan tanda jasa. Akan tetapi, juga tidak benar kalau melayani itu 100% hanya memberi, berkorban materi, waktu dan tenaga, dan tidak memperoleh apa-apa. Pendapat itu adalah salah, sebab ada yang bisa kita harapkan, yaitu sesuatu yang sangat berharga dan bernilai, yang tidak dapat kita beli dengan harga berapapun. Sesuatu yang sangat berharga itu adalah kepuasan batin, sebab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah mengingat hukum paradoks yang dikatakan oleh Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di Markus pasal 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31, yaitu bahwa hanya mereka yang tidak mengharapkan apa-apa yang akan memperolehnya, dan hanya mereka yang mau kehilangan semuanya akan memperoleh semuanya. Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa melayani harus dengan tulus dan tanpa pamrih. Tidak boleh ada udang di balik batu. Melayani tidak sama dengan memancing, melempar umpan kecil untuk mendapatkan tangkapan besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada bagian akhir dari khotbah ini, marilah kita mengingat 4 hal utama untuk mewujudkan pelayanan yang penuh kasih, yaitu yang pertama, di dalam melayani, perlakukanlah orang lain sebagai sesama, setara dan sederajat. Tidak boleh kita anggap lebih tinggi sehingga kita hanya melayani keinginannya, dan tidak boleh kita pandang lebih rendah sehingga kita melayaninya setengah hati. Ingatlah bahwa yang kita layani bukan kehendak manusia, melainkan kehendak Allah. Yang kedua, melayanilah dengan motivasi yang murni. Batu ujinya adalah apakah kita mau melayani orang yang sungguh-sungguh melarat dan hina? Apakah kita mau melayani orang yang terlalu jahat menurut ukuran norma hukum yang berlaku? Dan apakah kita mau melayani orang yang mungkin tidak akan sanggup membalas kebaikan kita itu? Bahkan sampai pada titik yang lebih ekstrim, yaitu apakah kita bersedia melayani dan membasuh kaki orang yang pernah mengecewakan dan menyakiti hati kita? Yesus Kristus berkata, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apalah hebatnya kita? Sebab orang yang tidak mengenal Allah pun melakukannya. Yang ketiga, orientasi pelayanan kita adalah kebutuhan orang lain, bukan berdasarkan keinginan kita. Dan jangan pernah melayani orang lain atas dasar keinginan yang bersangkutan, melainkan layanilah yang bersangkutan atas dasar kebutuhannya. Dan yang keempat, pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang dilakukan dengan rendah hati. Pelayanan sebagai wujud ketaatan untuk memikul salib Kristus dan dengan penyangkalan diri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan
supaya kita dimampukan untuk mengemban tugas pelayanan dengan rendah hati, dengan tekun dan setia, dan melayani dengan penuh kasih sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Selamat beribadah di minggu ketiga setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.